Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Qala la aqtulannak Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalah fa asbah
minal khasirin. Fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Mangawi hande sareng ti ayat 27 ji 23. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiqi yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Fatawwa'at lahu nafsu qatla akhihi faqatalah fa-asbaha minal khasirin. Fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Watlu bacakanlah alaihim kepada mereka naba'a berita kisah ibnai Adam, dua orang anak Adam yang umum dipahami ini Qabil dan Habil, tapi para ulama menegaskan itu
menurut orang-orang Yahudi. Aslinya dari Nabi nggak ada penjelasan, dari Quran nggak ada penjelasan. Qabil yang baik, Habil yang jelek. Ya. Walau alam yang jelas ini dua anak Nabi Adam. Bil haqqi dengan benar, id ketika qarraba mereka berdua kurbanan satu kurban, fatuqubila lalu diterima min ahadihima dari salah satunya, walam yutaqabbal dan tidak diterima minal akhor dari satunya lagi. Di sini juga ada banyak kisah, lagi-lagi kisah bukan riwayat yang pasti dari Nabi. Posisi kita terhadap kisah-kisah Israiliyat itu tidak membenarkan, tidak juga membohongkan, tidak mendustakan bisi benar, tidak membenarkan bisi salah, karena sudah banyak bercampurnya. Konon katanya ini mau dinikahkan kakak beradik itu dengan pasangan lelaki perempuan yang juga kakak beradik. Tapi kemudian pada hayang kanu garelis, ya, kanu gelis, maka dua orang itu diminta untuk berkurban. Nah, yang satunya lagi kemudian diterima, yang satunya lagi tidak diterima. Kurbannya katanya yang satu mah kambing, yang satu mah hasil pertanian. Itu juga semuanya kisah. Al-Quran itu tidak fokus di detail kisah karena bukan dongeng, bukan novel. Mau novel maka mau sinetron mata anggus-anggus. Tuluy we aya deui. Naon cinta-cinta temnya ibu-ibu apa? Anggus-anggus detail. Nah, Al-Quran itu bukan kitab itu. Al-Quran itu kitab pelajaran. Intinya ini dua orang anak Adam ini kurban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Ada katanya diterimanya yang satu disambar petir, yang satunya lagi tidak disambar petir. Tete keyakinan orang Yahudi, ya, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasul hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kulun. Nah, orang Yahudi gitu klaimnya, makanya di sinagog-sinagog itu banyak pembakaran. Kalau dulu yang dibakar itu kambing, sekarang mah diganti, tapi pembakarannya masih ada, dipersembahkan kepada Tuhan. Padahal Allah tidak butuh daging, Allah tidak butuh darah. Itu bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang inti. Nah, orang yang tidak diterima kurbannya, dia hasud. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Qala, kemudian saudaranya menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, ini penekanan, Allah menerima kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak mustahil ini anak Adam yang tidak diterima itu kurbannya maksimal, cuma karena tidak ada takwa jadi tidak diterima. Kalau yang ini mungkin saja sederhana, tapi karena nilai takwanya tinggi maka kurbannya diterima. Nah, ini pelajaran yang hendak disampaikan oleh Al-Quran. Satu, hasud itu sangat berbahaya. Makanya kita berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Ujung-ujungnya main bunuh. Tingali Joshua nya jeung si Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo, gara-gara syirik, gara-gara hasud, ujung-ujungnya membunuh. Termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya hasud. Hasud itu tidak bisa diduga, tidak bisa disangka, nyaho-nyaho
mati atau si sanu kerama teh si David dapikeun ka ampir dek paeh gitu gara-gara hasud. Maka kita harus berlindung dari orang lain yang hasud kepada diri kita. Wa min syarri hasid itu termasuk diri kita. Bisa jadi hasid idza hasad, apabila hasud itu diamalkan. Hasud itu amal hati. Amal hati mah nya pasti aya wae jiga ngambek, geuleuh nya. Jika kamari persib eleh geuleuh pan. Itu mah sesuatu yang manusiawi, tapi kita wajib mengendalikan amal hati itu. Kalau kita hasud ke seseorang, kata para ulama, satu, sing yakin semuanya ada takdirnya. Dia lebih unggul dari saya karena Allah menakdirkan memang dia lebih pinter, lebih kaya, lebih terkenal, lebih mudah bergaul dibanding saya. Tarimakeun. Tapi juga kita yang kedua sadar takdir Allah itu adil. Dia unggul di itu. Tapi memang orang yang begitu dijamin bahagia. Loba oge nu rusak artis. Ya. Eta para pejabat wah nu paralintar nu balaleunghar kedeg-degan ayeuna teh. Ya. Para politisi hirupna banyak dengan ketakutan, takut jabatan hilang, takut harta hilang, ketenaran hilang. Artis ketenarannya hilang, stres nepikeun ka nginum racun, ya. Ada yang larinya ke narkotik, itu berarti bukan jaminan. Kita harus yakin yang keduanya bahwa semua orang punya keunggulan. Dia unggul di sana, saya ada keunggulan yang lain. Syukuri keunggulan yang menjadi milik kita dan gak usah hasud dengan keunggulan milik orang lain. Yang ketiga, caranya kalau kita hasud, datang kepada orang yang kita hasud lalu ucapkan tahniah. Selamat Bapak naik jabatan, wilujeng Ibu gaduh putra nu soleh, nu bageur, nu pinter gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa nyusul, tiasa ngiring, nurutan gitu. Jadi tahniah itu menghilangkan hasud. Dan takziah kalau dia sedang sakit, dia kehilangan kenikmatannya, datang berbelasungkawa. Entong jika orang munafik ing tusib ka hasanatun tasuhum wa ing tusibka sayyi'atun yafrahu biha. Mun tetangga cilaka ini atas puas siapeknya. Tapi kalau tetangga sedang untung menyeri hati. Jadi kebahagiaannya itu ada pada bahagia dan sakitnya orang lain. Bahagia di atas penderitaan orang itu kan orang yang sakit, ya. Untuk menghilangkan hasud itu takziah atau tahniah. Yang kedua, pelajaran intinya Allah menerima kurban itu dari orang yang bertakwa. Ini yang sering kita bahas, ya. Orang bertakwa itu pasti bisa kurban. Kalau belum bisa kurban berarti can takwa. Karena ciri orang bertakwa itu yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Infak ketika senang dan susah. Keur susah wae ge bisa infak. Cuma memang ukuran kurban itu sekali seumur hidup. Jadi bapak mun saumur hidup can pernah kurban, can takwa teh. Ai motor kabeli, imah kabeli naon deui HP kabeli, HP bapana, HP indungna, HP anakna. Padahal kalaupun tidak punya HP masih bisa hirup kan? Bisa, lo baru teu boga HP. Paukas ge teu gaduh HP. Hirup we alhamdulillah. Bahagia. Jadi kenapa buat HP bisa rijang kurban? Teu bisa. Itu karena kurang takwa. Dan tentu bagi yang sudah kurban bukan hanya kurbannya sebatas mencit we ari ka masjid natara eta mah berarti teu takwa teh. Mencit we kurban, tapi hirupna juga
Para pejabat nu aya keur disorot klub moge bubarkeun cenah bari manehna ge boga moge hargana 145 juta bari tara dipake lagi sabulan sakali henteu coba nya sumbangkeun ka taubah jang mayar hutang ini ketimpangan kekayaan gua kurban nya para pejabat teh geuning kawin anakna wah nirongkah leuwih ti kawin artis. Ongko kesederhanaan. Baju murah, cenah calana murah, sepatu murah. Heuh tas sia hirup mewah. Pencitraan unggul. Nah, ini berarti tidak takwa. Harusnya orang takwa itu berbagi, bukan menumpuk harta untuk diri sendiri, tapi berbagi. Nyamunang beungharna kitu lamun memang tatanggana geus bala leunghar kabeh kan enggak ada. Di Inggris pun si Marcus Rashford itu kenapa dapat doktor honoris causa? Karena dia pemain Inggris yang peduli berbagi, menunjukkan kepada pemerintah Inggris bahwa nih nu hese dahar di Inggris teh loba, nu putus sekolah di Inggris itu banyak. Karena di Inggris sekolah mahalnya teka tulungan, banyak yang butuh sekolah. Tapi ayat-ayat cinta nu kaduanya itu kan jelas, itu padahal di Skotlandia negara kaya banyak yang butuh sekolah, dan itu mereka tidak dileret ku orang-orang kaya hare-hare. Pola hidup yang begitu tidak takwa. Jadi bukan sebatas masjid kurban di Istiqlal hiji, di Solo hiji, di Gorontalo hiji, wah di unggal provinsi. Bukan sebatas itu, tapi harus ada takwanya. Maka kemudian anak Adam yang mau dibunuh itu malah menjawab, laim basatta ilayya, jika kamu menjulurkan kepadaku yadaka tanganmu litaktulani untuk membunuhku, mun akang cenah dek ngadek abdi, ma ana bibasiti yadiya ilaika, aku tidak akan menjulurkan tanganku kepada akang liaqtulak untuk membunuhmu. Dia mengajak duel moal daek abdi. Kalau akang ngajak tarung mau disanggupan. Inni akhafullah rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah Rabbul alamin. Makanya di hadisnya kalau ada dua orang muslim bertemu bawa pedang, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Fal qatil wal maqtul fin. Nabi ditanya, kenapa cenah nu dibunuh masuk neraka, nu membunuh mah kaharti masuk neraka karena dia membunuh. Ini kan yang dibunuh. Yang dibunuh itu karena sudah ada niat membunuh ngan tekaburu. Nah, ini anak Adam gak mau begitu. Ini yang satunya lagi. Kalau akang ngajak duel moal disanggup. Kalau akang ngajak tarung moal, saya takut kepada Allah. Inni uridu, sungguh aku ingin angtabu abi ismi, Anda pulang, akang pulang bawa dosa aku, pulang kepada Allah, wa ismika dan dosa kamu, fatakuna min ashabin nar, lalu kamu menjadi penghuni neraka, wa dzalika jazaa'ul zalimin, dan itu balasan orang-orang yang zalim. Makna yang kedua dari ayat ini, kalaupun akang mau membunuh saya tidak akan melawan. Kenapa? Biar dosa saya dibawa sama akang, saya bebas dari dosa. Ini namanya qatlus sabri, dibunuh karena sabar. Nabi SAW menjelaskan, qatlus sabri la yamurru bidzanbin illa maha. Ya. Jadi pasti akan menghapus dosa, sama dengan pernyataan dari anak Adam ini. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Tapi bukan berarti
Ini satu-satunya pilihan. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan di dalam bab kriminal, Nabi, kalau ada orang datang ke rumahku mau mencuri gimana? Lawan. Kalau dia membunuhku, kalau dia membunuh kamu, kamu masuk surga. Kalau saya membunuhnya, kalau kamu yang membunuhnya, kamu dapat pahala, kamu selamat, dan dia masuk neraka. Jadi bukan berarti ajarannya seperti ajaran Bible-nya, kalau ditempeleng pipi kanan maka kasihkan pipi kiri, nggak boleh melawan. Nggak begitu. Pilihan mau melawan silakan, tidak melawan pun tidak apa-apa. Asal tadi ya, bukan aral pasrah. Memang udahlah, dan memang lain lawan kenen. Ya. Ini kakak saya, kalau saya melawan dia yang mati. Daripada dia yang mati, mending saya yang mati. Nah, mental seperti ini dilegalkan oleh Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sebelum wafatnya. Dikepung, ban. Saya sering cerita ya tentang Utsman bin Affan ini. Si kata malah dikepung. Para pengawalnya cek Utsman, kamu pulang aja semua, termasuk Hasan Husain. Kenapa pulang? Biar masalah selesai. Karena ini semua yang demo itu satu, Utsman harus mati. Kalau Utsman mati, masalah selesai. Itu yang mereka tuntut. Sahabat kenapa nggak ada yang membela? Iya, karena sahabat lepaskan cina itu Marwan bin Hakam, penjahat, penjilat. Tapi Utsman tuh kan hatinya lembut. Masa saya harus menyerahkan saudara saya untuk dibunuh oleh mereka? Ali udah marah ke Utsman. Lepaskan cina Marwan, jangan dilindungi. Enggak boleh ada yang terbunuh kecuali saya. Saking lembutnya Utsman bin Affan. Pulang. Lalu kemudian masuk yang mau membunuhnya. Utsman kan sempat berkata, kalian mau membunuh saya atas dasar apa? Saya nggak pernah murtad. Saya nggak pernah zina, saya nggak pernah membunuh orang lain. Cetel bang ngomong bunuh. Itu perkataan Utsman terakhir. Selesai masalahnya, selesai untuk saat itu. Lalu kemudian Ali yang jadi khalifah dibabat tuh. Bari tercukup ya, karena sudah hancur. Ali pun kemudian dibunuh. Ya. Nah itu, jadi boleh ini dipegang. Jadi perasaannya daripada saya membunuh kakak saya, lebih baik saya yang mati. Seperti itu nggak salah. Tapi kalaupun mau melawan, ada hadisnya yang lain, boleh silahkan. Dan tidak jadi dosa. Dia yang mengawali justru yang masuk neraka. Fatawat lahu nafsuhu qatlahi, maka mengalahkannya kepadanya nafsunya untuk membunuh saudaranya, faqatalah, dan dia pun kemudian membunuhnya. Anak Adam yang soleh ini, masa saya harus membunuh kakak saya? Jadi dia memilih mati. Fa asbah minal khasirin, lalu dia yang membunuh itu baru merasa rugi. Baru, kenapa saya membunuh? Ini jadi dalil kaduhung mah ditungtung. Ya, mungkin kaduhung dimimiti mah mulai kaduhung geus ditungtung gak karena kaduhung. Dan penyesalan seperti itu tiada manfaat. Karena di akhir harusnya dia di awal sudah bisa mengerem diri, sudah diingatkan, udah gimana. Fa ba'atsallahu, lalu Allah mengirimkan ghuraban gagak, ya bahatsu fil ard, yang sedang menggali tanah, liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepada anak Adam yang membunuh itu, kaifa yuwari, bagaimana dia harus menutupi sawata akhi. Sawah itu yang buruk, yang busuk, yang jelek, bisa aurat, bisa bangkai di sini maksudnya. Kan bangkai membusuk, ya. Saudaranya. Qala, kata dia, ya wailata, duh,
henteu nyebut Gusti Allah henteu, da memang jahat. Aduhai, aduh sayang aku gitu. Ajaztu, mengapa aku lemah, tidak bisa. An akuna, keadaanku mithla hadzal ghurab, seperti gagak ini. Fa uwariya sawata akhi, lalu aku tutup busuk saudaraku. Fa asbah minan nadimin, lalu dia menjadi orang-orang yang menyesal. Karena belum ada dulu orang yang mati, jadi nggak tahu mun anu maut dikumahakeun. Nah, lalu Allah mengajarkan melalui burung gagak. Ini ajaran yang syar'i. Jadi yang mati itu dikubur, bukan dibakar, bukan dilempar ke Sungai Gangga atau bau mayat Sungai Gangga. Kemudian ayat ini juga mengajarkan bahwa setiap ada yang terbunuh oleh kedoliman seseorang, maka dosanya akan kembali kepada anak Adam yang pertama ini. Kenapa? Kata Nabi, li'annahu man sannal qatla, karena dia yang pertama kali membunuh. Ini menunjukkan transfer dosa itu ada, transfer pahala ada. Transfer pahala itu juga guru ngajar ke murid 10, lalu murid-muridnya bisa ngaji. Selama murid-murid itu ngaji, nepi moal pahala ka guruna, nepi, itu transfer pahala. Transfer dosa juga ada. Jadi maksud wala taziru waziratu ukhra itu harus ditempatkan dengan pas. Itu maksud ayat itu makan, cek Abu Jahal, kamu takut sama Muhammad? Udah, kamu jangan takut, kafir aja, tetap sembah berhala, biar dosa kamu saya tanggung, nah gitu. Matak alla taziru waziratu wizra ukhra. Tapi kalau transfer dosanya model ini, kalau hari ini ada 1 juta orang yang dibantai, maka 1 juta dosa itu kembali ke anak Adam, karena dia yang pertama kali mencontohkan membunuh. Disinilah pentingnya sunnah sayyi'ah dan sunnah hasanah. Dan itu memang yang paling susah. Bagaimana yang namanya kebaikan itu nu ngabalakan anu hese teh? Siapa yang mempeloporinya? Kalau sudah ada pelopornya, insya Allah ada yang mengikutinya. Ngalamun eueuh nu ngamimitian moal aya. Nah, demikian juga dengan kemungkaran, tong nepikeun ka anu ngabalakan di dieu, usir we nya mursi anu ngabalakan kayak kaditu nu tuluy aya. Jangan kita biarkan. Dan ini penegasan ya, hati-hati buat kita semua, jangan sampai juga kita membuat sunnah-sunnah sayyi'ah, tapi fokus justru kita harus ke sunnah hasanah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.